Susah nyari duit, Bib. Kayaknya gimana ya? Banyak orang sekarang ini pada resah, pada stres, hampa. Bahkan ada yang sampai ngelakuin tindakan kriminal, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Mane, Barista Kece di channel Kopi Kece Dakwah Bari Ngopi. Alhamdulillah nih, kita kedatangan tamu istimewa lagi nih, Guru Ane, ya. Dan yang luar biasanya nih Guru Ane, postur badannya debik. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Fajar Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bib? Alhamdulillah. Masya Allah. Perut bikin gede aja, Bib. Kayaknya ente seneng banget. Bajunya kesempitan. Ini, Bib, kita kalau ngelihat kondisi sekarang nih, Gue tutupin deh perutnya. udah, biasa aja dong. Kita kalau ngelihat kondisi sekarang nih, Indonesia kan udah hampir 80 tahun merdeka nih, Bib. Tapi miris, Bib, ironi, zaman makin begini, Bib. Apa-apa makin naik, pajak aja naik, ya kan? Sedangkan kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa, aduh, udah kedungsakan, sungsang sumbel, mati-matian, banting tulang. Tulang dibanting-banting gitu. Iya, susah nyari duit, Bib. Kayaknya gimana ya? Banyak orang sekarang ini pada resah, pada stres, hampa. Bahkan ada yang sampai ngelakuin tindakan kriminal, Bib, demi memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang sampai nyolong, bahkan ngebunuh. Kemarin kasus apa tuh? Pegawai kepala cabang bank itu di mana itu? Dibunuh, Bib. Di zaman luar biasa, Bib. Di dalam kondisi seperti ini, Bib, kasih tip bagaimana menghadapi situasi. Jangan sampai kita nih, ya Allah, hampa, stres, galau, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, Bib. Memang di dalam Islam, hati yang hampa itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya, termasuk kelemahan iman. Karena kurang iman ya, Bib, Iman sampai lemah. berani ngelakuin itu. Kadang-kadang, mohon maaf, iman kuat, imron nekat. Astagfirullah. Kelemahan iman nih faktornya diantaranya, ya, kurangnya ibadah, ya, perbuatan dosa banyak. Ibadahnya kurang, dosa banyak. Ya. Bukannya banyakin ibadah, hilangin dosa, ya, kan ada tuh istilah STMJ. Apa tuh? Sholat, Sholat. sholat tidak, maksiat jalan. Oh, Yang sholat. pertama. Iya. Yang kedua, sholat Terus? maksiat jalan. Masya Allah. Yang terakhir, sholat terus, maksiat jangan. STMJ. STMJ. Yang bagus, sholat terus, maksiat Jangan. jangan. Jadi memang ketika hati ini sakit, ya, hati ini sakit, maka kita gampang melakukan, atau istilahnya kita lebih condong kepada nurutin hawa nafsu, ya, Bib. Hawa nafsu. Dan hati ini nggak dijaga. Nah, jadi pertanyaan gini. Nah, bagaimana tuh biar kita istilahnya sholat terus, maksiat jangan. Artinya bagaimana nih cara ngejaga hati, jangan sampai hati kita sakit, hati kita hampa gitu. Agar hati kita nggak hampa, ya, maka perbanyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbanyak zikir, ya. Allah firmankan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah engkau mengingkari nikmatku. Jadi Allah perintahkan kita supaya banyak mengingat Allah, ya, di mana aja. Kapan aja kita ingat Allah, di mana aja kita ingat Allah. Lagi dagang ingat Allah, di pasar ingat Allah, lagi kerja ingat Allah. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, ingat Allah. Kadang-kadang mohon maaf, orang lagi sibuk nih dengan urusan pekerjaannya, dengan urusan dunia, ya. Datang nih panggilan azan. Hayya 'alas shalah.
Cuek ya. Cuek aja. Hatinya nggak ada getaran untuk ibadah. Dia sibuk aja dengan urusan pekerjaannya. Ini imannya lemah, Iya, gitu. Makanya kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Perbanyak lisan kita, basahi lisan kita dengan zikrullah. Jadi kalau diambil kesimpulan, kenapa orang istilahnya mengalami hatinya hampa atau sakit, karena memang dia jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Kalau hati udah sakit, ibadah males ya. Ibadah berat. Berat. Iya. Iman itu ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Iya. Kata Imamul Ghazali, yazid wa yankus. Ada kalanya iman lagi mantep banget. Ya. Kagak pakai disuruh. Iya. Sholat nih, belum waktunya. Beduk juga belum. Iya. Udah nyampe ke masjid. Imannya lagi bagus. Tapi lempengan imannya lagi kurang, lagi di bawah, lagi anjlok gitu. Ya. Kadang-kadang udah qomat, belum juga dia sholat. Gimana supaya iman kita posisinya nggak sampai ke bawah banget gitu? Supaya kita standar, artinya kalau bisa meningkat terus. Ya, ya itu tadi, perbanyak mengingat Allah, dekatkan diri kepada Allah, karena Allah perintahkan kita di mana aja kita ingat Allah. Kalau kita ingat sama Allah kapan aja, di mana aja, itu kita mau melangkah hal-hal yang buruk, ingat Allah ridho apa enggak. Ya. Jadi kita ada kehati-hatian. Gitu. Yang hal manusiawi, Bib. Kondisi seperti ini emang aneh juga, takut, Bib. Was-was gitu loh. Melihat kondisi sekarang ini kan. Kayak putus asa gitu, Bib. Maksudnya jangan sampai nih orang itu putus asa dengan keadaan seperti ini. Bagaimana caranya jangan putus asa, jangan stres, jangan takut gitu. Bahwa rezeki itu emang Allah sudah tetapkan gitu. Gimana tuh, Bib? Biar punya keyakinan yang seperti itu. Kita memang nggak boleh, dalam Islam nggak boleh, umat Islam putus asa nggak boleh. La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah udah janjiin buat orang yang bertakwa rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Itu takwa dulu. Takwa ya, Bib. Ya, takwa dulu baru Allah kasih rezeki, ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia sombong gitu. Ayo usaha, Nih, kerja gitu. belum dapat kerjaan kita ngelamar tuh, di mana tempat kita lamar. Iya. Ya, lemparin lamaran sono sini. Itu kayak teman Ame tuh. Siapa tuh? Ada, dia sekarang tinggal di mana ya? BSD sana tuh, apa tuh? Mana? Dia ngelamar kemana-mana tuh. Mana aja dia ngelamar tuh, Iya. ya kan? Ngelamar cewek apa ngelamar kerja? Ngelamar kerja. Kadang di Latinos. Oh, keren. Kalau temen ente biasanya ngelamar wadon mulu. Kalau ngelamar kerja nih, biasanya kan kadang-kadang ya orang nih lagi susah, lagi terpuruk, dia belum dapat kerjaan, dia lamar tuh, ngelamar kerja sono sini. Begitu dia diterima, ya, waktu belum diterima, Iya. Tiap malam nangis, ya Allah, ya kan. Berilah aku pekerjaan. Begitu udah dapat tuh kerjaan, dia lupa sama Allah. Nah ini, Bib, emang kadang-kadang gini. Banyak orang yang ketika diuji kesusahan, dia dekat sama Allah tuh. Deket. Belum dapat kerjaan, dia dekat sama Allah. Dia ngadu. Pas udah ada kerjaan, dia sombong, dia lupa sama Allah. Ah itu jangan sampai begitu, gimana tuh, Bib? Supaya kita nggak begitu, ya itu tadi, perbanyak mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan perbanyak bersyukur. Kata Allah, Oh iya. bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kau mengingkari nikmatku. Itu kan nikmat dari Allah. Dia dapat kerjaan, dia dapat gaji, 3 juta per hari. Itu mah anggota Wah, dewan. anggota dewan ya, keren ente, gajian, ya kan, 3 juta per hari, gue juga mau. Enak banget, mana sambil joget-joget, ya kan. Jangan dah, Iya. ya, jangan digaji maksudnya dia. Oh jangan digaji. Iya. Iya enak banget Iya, ya. enak banget. Joget-joget doang 3 juta. Orang 3 juta buat sebulan. Iya. Dia cuma sehari. Apa benar emang itu sudah ketetapan Allah dia dapat gaji 3 juta? Ya, urusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi Memang Allah izinkan. hakikatnya Allah, tapi Iya. kan ada rencana manusia. Semuanya berencana. ya Ada kan? ikhtiar manusia. Iya. Dan kita nggak tahu Iya. gitu. Jadi Kondisi
Sesulit apapun zaman yang sekarang kita hadapin, mari kita jaga hati, kuatkan iman, tingkatkan takwa, perbanyak zikir, sehingga kita nggak takut, nggak putus asa. Di samping itu pula, mindset kita nih, mari kita bangun kekuatan berpikir yang baik, berpikir positif, atau istilah bahasa agama husnudzon. Husnuzon. Bukan berarti kita menyangkal realita, tapi bagaimana kita selalu berpikiran positif. Sesuai apa yang Nabi sabdakan, ana inda dzoni abdibi, aku bersama sangkaan hambaku. Ketika kita senantiasa bersangka baik, insya Allah akan ada jalan keluar. Sesulit apapun. Kira-kira gimana tuh? Ya, jadi kita husnuzon billah. Ya, husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka, apalagi sama Allah. Iya. Sama orang aja kita nggak Nggak boleh boleh, husnuzon, sama Allah ya. apalagi sama Allah. Ya, karena apa? Nikmat kita nih kayak gini nih. Orang kadang-kadang kurang syukur. Itu faktor kurang syukur, jadinya dia suuzon mulu. Iya. Kita bisa napas aja nih. Ini nikmat. Masya Ente Allah. bisa duduk. Ini nikmat dari Allah. Coba pantat ente bisulan. Aduh. Duduk begini mulu, geser, ya kan? Iya. Nikmatnya lagi kurang. Gitu. Kadang-kadang kita kurang syukur tuh nikmat yang dari Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Gitu. Iya, memang. Jadi bila ditarik benang merah, kesimpulannya bincang kita pada Bukan malam benang biru kayak lagu dangdut. kesimpulannya gini, Bib. Orang itu merasakan hampa lantaran di samping dia jauh dari Allah karena dia kurang bersyukur. Kurang syukur. Kata Nabi, nikmatani magbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering banyak dilupakan manusia. Apa itu? Asihah wal firaq. Kesehatan dan kesempatan. Ya. Padahal kalau kita lihat dua nikmat ini luar biasa. Sehat dan waktu yang luang. Kadang-kadang kita dikasih sehat, ikhtiar kita kurang. Banyakan ngeluhnya daripada usaha. Kita dikasih waktu luang, banyakan santainya, banyakan selonjorannya, banyakan rebahannya daripada mujahadahnya. Mungkin kayak itu, Bib, ya? Iya, kira-kira begitulah. Saya kira demikian bincang kita pada malam hari ini. Yang pada intinya, jangan takut, jangan galau. Jaga hati dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Insya Allah, dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.